Silakan duduk, Nak. Ya Bu, makasih. Nah, Lutfi apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, Lutfi kesini atas kemauan sendiri atau ada yang menyuruh? Ya Bu, saya kesini atas kemauan saya sendiri. Oh ya, baiklah. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan ke ibu? Jadi saya kesini karena ingin melakukan konseling Bu untuk mengatasi masalah saya. Tapi bagaimana ya Bu? Saya masih agak ragu untuk menceritakan masalah saya. Eh, Nah, Lutfi tidak perlu ragu karena di dalam konseling ini terdapat sebuah kode etik. Nah, di dalamnya itu terdapat salah satu asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi, nah, Lutfi tidak perlu khawatir karena ibu tidak akan menceritakan masalah ini kepada orang lain. Ya Bu, Apakah Nak Lutfi sebelumnya sudah pernah dikonseling? pernah Bu. Baiklah, jadi terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Nah, konseling itu pada dasarnya adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu konseli tersebut memecahkan masalahnya. Nah, konselilah sendiri yang memecahkan masalahnya. Apakah Nalutfi sudah mengerti? Ya Bu, saya mengerti. Nah, dalam proses konseling ini, Ibu berperan sebagai fasilitator yang membantu Nak Lutfi untuk menemukan jalan keluar dari masalahmu. Jadi, Nak Lutfi juga perlu berperan aktif dalam proses konseling ini. Baik Bu, saya akan berusaha aktif dalam proses konseling ini. Oh ya, jadi proses konseling ini berlangsung 2-3 kali pertemuan. Tetapi jika Nak Lutfi berperan lebih aktif dalam proses konseling ini, maka konseling ini akan berlangsung lebih singkat. Dan juga konseling ini akan dilaksanakan 30-40 menit. Apakah Nak Lutfi bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Baiklah, Nak Lutfi boleh menceritakan bagaimana masalah Nak Lutfi. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa bingung Bu. Nak Lutfi merasa bingung. Iya Bu, Coba ceritakan pada ibu apa yang membuat Nak Lutfi merasa bingung. jadi akhir-akhir ini teman saya sering meminta tugas pada saya Bu untuk dicontek. Nah, saya bingung bagaimana menghadapi mereka Bu. Jadi kamu bingung menghadapi teman kamu yang sering meminta tugas pada kamu, begitu? Iya Bu, saya bingung bagaimana menolak permintaan mereka. Apakah mereka sering meminta tugas pada Nak Lutfi? Iya Bu, jika ada tugas mereka langsung menemui saya dan mengatakan untuk memberikan tugas saya setelah selesai. Dan saya selalu merasa terbebani akan hal itu. Ibu mengerti perasaan kamu, jadi kamu merasa terbebani dan merasa bingung atas perlakuan mereka padamu. Iya Bu, saya merasa bingung. Kalau boleh ibu tahu, kenapa kamu tidak pernah menolak permintaan mereka? Karena saya takut dijauhi oleh mereka dan juga saya takut mereka akan menjelek-jelekkan saya Bu. Kamu takut dijauhi oleh mereka? Apakah mereka merupakan teman dekat kamu? Bisa dibilang begitu Bu, karena saya sering bersama mereka. Hmm, jadi dapat ibu simpulkan kamu merasa bingung untuk menolak permintaan temanmu karena kamu takut dijauhi, begitu? Iya begitu Bu. Nah, jadi di konseling ini ibu akan menggunakan teknik latihan asertif untuk membantumu mengatasi masalahmu ini. Teknik latihan asertif itu apa Bu? Nah, baiklah, jadi terlebih dahulu ibu akan menjelaskan apa itu teknik latihan asertif. Jadi teknik latihan asertif ini merupakan teknik yang digunakan dalam konseling yang bertujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan keterampilan sosial berupa kemampuan untuk menolak permintaan, mengekspresikan perasaan positif dan negatif, mengajak ataupun membuat permintaan pribadi tanpa menderita karena terlalu stres. Apakah Nak Lutfi sudah mengerti? Ya Bu,
saya mengerti. Nah, dalam mengaplikasikan teknik ini, ibu akan menjadi temanmu dan kamu menjadi diri kamu sendiri. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Jadi, apakah Nak Lutfi bersedia untuk melakukan teknik latihan asertif ini? Ya, Bu, saya bersedia. Nah, baik, sebelum kita memulai, apakah posisi duduk Nak Lutfi sudah nyaman? Sudah, Bu. Baik. Sekarang Nak Lutfi boleh memulai. Teman-teman, saya ingin mengatakan sesuatu kepada kalian. Kamu ingin mengatakan apa, Lutfi? Saya ingin mengatakan tentang kegelisahan saya selama ini, dan sebenarnya sudah lama saya ingin mengatakan hal ini kepada kalian, tapi saya takut. Tidak apa-apa, Lutfi. Katakan saja jika ada sesuatu yang mengganjal hatimu. Tapi sebelum mengatakannya, saya harap kalian tidak marah pada saya. Tidak, Lutfi. Kami tidak akan marah jika kita kan bisa membicarakannya dengan baik-baik. Jadi begini, selama ini kan kalian selalu meminta tugas-tugas saya. Sebenarnya saya merasa berat hati jika langsung memperlihatkan tugas yang sudah saya kerjakan. Alangkah baiknya kita mengerjakan tugas itu bersama. Kenapa kamu baru membicarakannya sekarang? Kemarin kan bisa kita bicarakan ini. Karena saya takut kalian akan menjauhi saya. Menjauhi kamu? Kita kan teman. Segala hal bisa kita bicarakan dengan baik. Dan juga kami minta maaf karena secara tidak sadar memperlakukan kamu secara tidak adil. Tidak apa-apa, saya tidak pernah marah pada kalian. Jadi mulai sekarang kita mengerjakan tugas bersama ya. Iya, lain kali kita akan mengerjakan tugas bersama. Ya, terima kasih teman-teman. Iya, sama-sama. Nah, itulah tadi latihan asertif yang kita lakukan. Nah, sekarang Lutfi sudah mengerti? Ya Bu, saya sudah mengerti. Jadi, Ibu harap kamu bisa mengaplikasikan latihan asertif yang kita lakukan tadi, dan kamu juga bisa segera menyelesaikan masalahmu dengan teman-temanmu. Ya Bu, saya juga berharap demikian. Apakah masih ada yang ingin Lutfi tanyakan? Sudah tidak ada Bu. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bertemu lagi untuk kamu bisa menceritakan pengalamanmu. Jadi, kapan kamu punya waktu untuk pertemuan selanjutnya? Kamis depan saya bisa Bu, jam 10 pagi. Baiklah, kita bertemu Kamis depannya jam 10 pagi di tempat ini. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.